Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Mengku mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah Xiaoyan, dan dia merasakan Dewa Petarung Bintang 7 tahap tengah. Ketika dia melihat Xiaoyan berfluktuasi, tiba-tiba keningnya berkerut. Permaisuri, apakah Anda bercanda? Mengku memiliki keraguan dan kemarahan di matanya. Seolah-olah dia merasa bahwa Permaisuri telah menghinanya dengan mengirimkan bawahan Dewa Petarung Bintang 7 untuk bersaing dengannya. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, hanya mengandalkan paksaan saja sudah cukup untuk menekan Xiaoyan. Aku serius. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan percaya diri. Pada saat ini, Xiaoyan dan Permaisuri bertemu mata, dan sederet garis hitam terlihat di dahi Xiaoyan. Dewa Petarung Bintang 7 di tahap tengah. Aku bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan, kata Mengku dengan suara dingin. Aku tidak percaya. Permaisuri membalas. Hah? Xiaoyan terkejut. Ini untuk mengisinya dengan nilai kebencian. Maka kamu akan optimis tentang itu. Mengku mengangkat tangannya, dan miliaran origin key di belakangnya memancarkan paksaan dan momentum yang tak tertandingi. Mengarah ke Xiaoyan. Setelah mengobrol lama, Xiaoyan menjadi sasaran pemukulan yang tidak bisa dijelaskan. Dan Xiaoyan benar-benar merasa tidak berdaya. Kalian berdua, bisakah aku mengatakan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan senyum kering. Orang mati tidak perlu berbicara. Mengku berkata dengan dingin dan menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sangat tidak bisa diganggu. Meskipun dia tidak banyak bicara, telapak tangan yang terbungkus energi sumber mengerikan dengan cepat mengembun di udara dan langsung meraung ke arah Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Meskipun tubuh fisik dan latar belakang energi asalnya telah sangat meningkat, itu hasil di luar kemampuan Xiaoyan untuk menghadapi Dewa Petarung Bintang 9 Puncak. Tetapi Xiaoyan memiliki banyak cara untuk menghadapi Dewa Petarung Bintang 9 Puncak, dan dia bahkan tidak membutuhkan avatar dewa asli untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada pembangkit tenaga abadi, dan avatar dewa asli tidak perlu melakukan gerakan. Menghadapi serangan dari pusat kekuatan puncak Dewa Pertempuran Bintang 9, Mengku, sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan, dan lapu bermata 9 tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di lapu, ke-9 mata terbuka. Semua dewa pertarung jiwa termasuk di dalamnya. Tolong, rubah iblis berekor 9 membunuh orang. Gumpalan asap merah muda dan debu muncul dari lapu bermata 9. Dan sosok cantik dengan sosok sempurna perlahan muncul dengan sosok bergelombang dan wajah panjang dan sangat menawan. Ada perasaan kehilangan jiwa hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Adik laki-laki, untuk karakter sekecil itu, kamu dapat sepenuhnya mempercayai bos pendekar pedang gila. Lihat aku. Bukankah ini berlebihan? Siluman rubah berekor 9 tersenyum jahat dan tubuhnya bergerak sedikit. Dia tertarik dengan tatapannya. Itu benar, itu sedikit berlebihan. Xiaoyan tertawa datar. Namun, siluman rubah berekor 9 telah dipanggil. Jadi secara alami, ia akan menghormati instruksi Xiaoyan. Rubah siluman berekor 9 mengangkat telapak tangannya. Dan hati persik yang besar muncul, lalu membanting hati persik itu ke telapak tangan raksasa itu. Duar! Seluruh hati persik bertabrakan dengan telapak tangan raksasa pria itu dan mengejutkan semua orang. Telapak tangan raksasa pria itu runtuh. Setelah menyentuh getaran, tiba-tiba hati persik rubah iblis berekor 9 meledak, berubah menjadi kabut tebal merah muda yang langsung menyelimuti ratusan orang dan Dewa Pertempuran Bintang 9.
Adegan yang segera muncul cukup tragis. Lebih dari 100 orang dengan senjata menusuk langsung ke jantungnya. Dan ini termasuk Mengku yang berjuang dengan matanya, yang juga menusuk jantungnya dengan telapak tangannya dan mengambil seteguk besar darah menyembur keluar, dan dia melukai dirinya sendiri dengan parah. Ratusan orang menyemburkan darah bersama-sama. Mata mereka dipenuhi dengan warna merah jambu, dan pikiran mereka sepenuhnya dikendalikan oleh iblis rubah berekor 9. Mereka hanya bisa melihat tubuh mereka dimutilasi sendiri. Pada saat ini, Mengku yang berada di puncak dewa pejuang bintang 9 menggigit ujung lidahnya secara langsung dan bahkan membakar energi hidupnya untuk membiarkan warna merah muda di matanya menghilang dan mendapatkan kembali kejernihannya. Ditempati oleh kepanikan dan reaksi pertama bukanlah serangan balik, tetapi menembak ke belakang, mencoba melarikan diri. Namun, rubah iblis berekor 9 tidak akan memberinya kesempatan untuk pergi. Sosoknya yang anggun dan menawan membuat gerakan menarik busur. Dan segera busur dan anak panah merah muda muncul di telapak tangannya. Menarik tali busur, panah yang menusuk hati memadat dan melesat ke arah Mengku dengan suara siulan. Hanya ada kematian, tidak ada perpisahan. Bulu panah merah muda terbang keluar dan Mengku ingin menghindar. Tetapi bulu panah itu sangat cepat sehingga langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Dan kulit di tubuh Mengku diselimuti warna merah muda, ditembus oleh cahaya. Dia menjerit melengking. Seluruh tubuh mengembang dengan cepat, seperti balon, terus mengembang. Cahaya merah muda semakin kuat di tubuhnya, dan akhirnya dengan ledakan itu meledak. Saat daging dan darah meledak, itu berubah menjadi hati persik merah muda. Memang terlihat sangat aneh, tetapi mata rubah iblis berekor 9 penuh dengan penghargaan. Segera setelah itu, tanpa kecuali, ratusan orang dimusnahkan oleh rubah iblis berekor 9, dan ratusan orang itu terbakar. Adik laki-laki, orang itu telah terbunuh, dan kakak perempuanmu akan pergi. Ingat lain kali, jangan gunakan bakatmu untuk melakukan apa-apa, atau aku akan mengandalkanmu untuk pergi. Siluman rubah berekor 9 datang ke Xiaoyan dengan tampilan yang sedikit menawan. Mata berkedip yang terangkat mengeluarkan cairan pada Xiaoyan yang berubah menjadi asap merah muda dan kembali ke labu bermata 9. Pada saat ini, Xiaoyan terlambat sadar dan menggigil tanpa sadar. Ini disebut pembunuhan nyata. Sungguh pesona yang kuat. Permaisuri tidak bisa tidak mengagumi. Xiaoyan tersenyum dan segera menyedot jiwa-jiwa yang belum menghilang ke dalam labu permata 9. Menjaganya agar tetap penuh, dan Mengku yang sangat bangga meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara ini. Sosok Xiaoyan bergerak-gerak. Dia mengumpulkan cincin orang-orang, tetapi sayangnya sebagian besar cincin itu meledak dan ada kurang dari selusin yang runtuh. Tetapi secara keseluruhan masih ada beberapa panen. Ada banyak trik. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan main-main. Permaisuri, apakah Anda merasa bahwa kekuatan mitra pelatihan agak terlalu kuat? Xiaoyan tersenyum kecut, dan permaisuri hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya setelah mendengar ini. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Teman-teman ini terlalu ramah. Mereka semua datang mengunjungiku saat saya bangun. Poin bonus lain untuk wajahnya yang cantik. Apakah mereka terlihat mengunjungi Anda? Ini jelas putus asa untuk membunuhmu. Namun, Xiaoyan tidak mencoba untuk mengekspos. Dan Xiaoyan begitu cuek. Dia hanya terhibur oleh humor permaisuri. Meskipun dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat senyum permaisuri, sudut mulut Xiaoyan selalu sedikit terangkat. Dengan permaisuri sangat indah, dengan mata seperti bulan sabit, dan senyum embun yang membuat orang merasa sangat nyaman, perasaan rileks membuat orang bahagia secara fisik
dan mental tanpa rasa depresi. Pidatonya juga penuh humor dan terkesan berbicara dengan bebas. Namun sebenarnya juga membutuhkan kearifan yang tinggi. Mungkin disinilah permaisuri bisa menangkap pesona kepribadian dari kesempurnaan. Selalu memiliki wajah yang tersenyum, yang membuat saat bergaul dengannya, meski sedang tidak mood bahagia, sudut mulut akan tetap mengikuti, yang membuat orang lain senyum tanpa sadar. Karena kamu memiliki begitu banyak metode, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Jika aku tinggal di bintang Auxing sepanjang waktu, aku khawatir akan semakin banyak teman yang datang berkunjung. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain untuk berjalan-jalan? Permaisuri tersenyum seperti bunga. Dia menatap Xiaoyan dan melihat wajah cantik permaisuri. Sepertinya Xiaoyan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak permaisuri. Aku tahu ada banyak bintang yang begitu indah. Aku akan mengajakmu melihatnya. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini dan akhirnya mengangguk perlahan. Aku mengikuti pengaturan permaisuri. Nama permaisuri terlalu alami, sama seperti sebelumnya. Panggil saja aku Yuan Permaisuri tersenyum seperti garis kecil, seperti kuncup yang baru mekar, mempesona. Itu nama yang mulia memanggilmu. Apakah tidak salah saya memanggilmu seperti itu? Kata Xiaoyan dengan sedikit malu. Apakah ada perbedaan antara Anda dan Yang Mulia? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius. Sepertinya di matanya tidak ada perbedaan antara Yang Mulia dan dia saat ini. Karena yang dia lihat bukanlah penampilan Xiaoyan, tetapi jiwa terdalam Xiaoyan. Dia terlihat konyol dan berbicara dengan bodoh. Tetapi sebenarnya permaisuri memiliki pikiran yang tenang. Dia tidak bodoh sama sekali. Sebaliknya, ini juga merupakan kecerdasan yang ekstrim. Kalau begitu, ayo pergi, Yuan Xiaoyan sebenarnya menolak gelar ini di dalam hatinya. Karena gelar ini terlalu intim. Dan biasanya hanya digunakan di antara kekasih atau pasangan. Tetapi ketika permaisuri pulih, Xiaoyan dengan jelas mendengar percakapan antara kelinci Bingyun dan permaisuri. Jadi Xiaoyan mengerti bahwa waktu permaisuri hampir habis dan dia menghidupkan dirinya kembali untuknya. Yang dapat dilihat jauh di lubuk hatinya, akan selalu mencintai pria yang dia tunggu-tunggu. Dan sekarang satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiaoyan adalah yang terbaik untuk memerankan Yang Mulia yang ditunggu-tunggu oleh permaisuri. Oke, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa pergi setelah beberapa saat. Permaisuri tersenyum tipis dan dengan lembut menepuk kelinci Bingyun di lengannya. Dan melihat kelinci Bingyun terbang keluar. Dalam sekejap itu berubah menjadi puluhan kaki dan penuh dengan roh peri ketika menginjak awan putih. Permaisuri melangkah maju dengan kaki teratainya dan segera duduk bersila di punggungnya yang berbulu halus. Lalu menepuk sampingnya, berpindah posisi dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk duduk di sampingnya. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan juga duduk di belakang kelinci Bingyun. Meskipun kelinci Bingyun tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa merasakan bahwa kelinci ini tidak terlalu menyukai Xiaoyan. Ayo pergi. Mari kita pergi ke perhentian pertama dulu. Hanya untuk mengunjungi seorang teman lama. Mungkin dia bisa membantumu juga. Sudut mulut permaisuri terangkat, seolah mengingat kembali kenangan indah dari waktu ketika dia pertama kali bertemu Yang Mulia. Dalam pandangan Xiaoyan, ini bukanlah kemunafikan. Apakah itu manusia atau dewa, yang tidak bisa dilepaskan adalah emosi di hati. Selain itu, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kehidupan permaisuri telah berlalu dan kecepatan kematian ini tidak normal. Pada tahap dewa perang, umurnya sudah abadi. Meskipun tidak abadi, sama sekali tidak mungkin untuk meninggal sangat cepat. Saat ini, nyawa permaisuri bagaikan nyala api yang sedang dilahap dengan cepat hingga akhirnya padam. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah pemikiran yang paling enggan di hatinya.
Sebelum akhir hidupnya, meskipun tidak ada yang mulia, dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai yang mulia saat ini. Segera, kelinci Bingyun berubah menjadi pelangi panjang, terus mendaki, menembus awan, meninggalkan bintang Auxing, dan menyapu ke kedalaman langit berbintang. Sulit dipercaya, langit berbintang di sini sangat stabil. Xiaoyan terkejut ketika dia mengendarai binatang terbang sebelumnya. Tidak mungkin di dunia sensi jika tidak ada bahtera. Lautan ketiadaan yang kacau juga luas dan sangat tidak stabil, sulit untuk diangkut. Tapi di alam Xuanyin ini, secara tak terduga mulus, dan saya hampir tidak merasakan terlalu banyak fluktuasi kekerasan dalam kehampaan. Sensi adalah salah satu subdunia, sedangkan alam Xuanyin hanyalah dunia tanpa pemilik. Bintang terjauh dalam 100 tahun, permaisuri menjelaskan, dan Xiaoyan telah mendengar dari Zhan tua sebelumnya. Bahkan, dunia tanpa pemilik tidaklah besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dunia akan jauh lebih kecil daripada sensi. Tepat setelah meninggalkan bintang Auxing, Xiaoyan mengerutkan kening, melihat ke belakang. Sepertinya seseorang mengejar kita dari belakang. Xiaoyan berkata, dilihat dari nafasnya, mereka semua adalah dewa yang bertarung. Namun bukan pilihan untuk dikejar oleh mereka sepanjang waktu. Berhenti dan tunggu, saya sampai menyelesaikan semuanya, Xiaoyan berkata. Namun kecepatan kelinci Bingyun tidak melambat sama sekali, dan itu jelas memiliki kesombongannya sendiri. Seolah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan mendengarkan perintah siapapun kecuali permaisuri. Xiaoyan tersenyum kecut, dan permaisuri menutup mulutnya dengan lembut sambil tersenyum. Tangan batu gio itu menepuk kelinci Bingyun, dan kecepatannya melambat. Bahkan ada dengusan dingin yang sombong. Xiaoyan tidak tahu di mana dia menyinggung kelinci ini, namun tidak banyak bicara dan melihat ke belakang. Tetapi saat ini, sosok di belakang mendekat dengan cepat. Dan di antara beberapa sosok, yang terkuat adalah Dewa Petarung Bintang 9 tahap awal. Secara alami, Xiaoyan tidak akan menggunakan kekuatan lain. Dengan kekuatan dewa, seharusnya dia dapat memusnahkan mereka semua. Sosok Xiaoyan terbang langsung, tergantung dalam kehampaan, menatap beberapa orang dengan mata dingin. Meskipun Anda kesempatan untuk memilih, haruskah saya pergi atau tinggal? Xiaoyan tidak membunuh sembarangan, hanya karena membunuh dapat meningkatkan kekuatannya. Tetapi, dalam adegan seperti itu, permaisuri menunjukkan senyum lembut. Dikatakan bahwa orang yang berlatih itu kejam, jadi hanya kamu disebut pembunuh semua makhluk. Permaisuri bergumam, itu jelas sosok Xiaoyan. Tetapi di mata permaisuri, pria dalam ingatannya yang tercermin. Tetapi tampaknya pada saat ini, ingatan dan kenyataan telah tumpang tindih. Tentu saja, bahwa reaksi pertama orang-orang ini masih akan dibingungkan oleh fluktuasi ki asal yang dipancarkan Xiaoyan. Tetapi saat berikutnya, ketika Xiaoyan melangkah keluar dan mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di belakangnya, dia terkejut. Benar-benar terpana ketika api iblis mengalir di tubuhnya. Sumber energinya menembus 100 juta dalam sekejap. Dalam kegelapan ketiadaan, sosok Xiaoyan seperti terik matahari yang terbakar dengan kobaran api.